Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini pada siang hari ini, alhamdulillah kita akan membahas atau diberi kesempatan untuk membahas tentang isu yang sedang marak di Indonesia ini, yaitu isu tentang mahasiswi dan sugar daddy. Wah, ini pertanyaannya kayaknya geli-geli gimana gitu ya. Tapi berhubungan di sini sudah ada dua narasumber cantik, yang cantik-cantik, maka kita perkenalan dulu ya. Yang pertama di sini ada Saudari Tiara Febrianti. Halo Saudari Tiara. Hai Zulfa. Yang kedua narasumber yaitu ada Saudari Tarisa Nurjana. Halo Tarisa. Halo Zulfa. Baik, untuk para narasumber, apakah kalian sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang isu yang sedang marak, yaitu mahasiswi dan sugar daddy? Siap dong, tentunya. Oke, langsung aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini tuh ada tentang apa sih sugar daddy itu? Nah, untuk pertanyaan ini silahkan dijawab kepada Saudari Tarisa. Baik, jadi menurut pendapat saya itu sugar daddy itu merujuk pada pria. Tentunya itu pria tua yang kaya raya yang memberikan dukungan finansial pada wanita yang lebih muda atau bisa disebut dengan sugar baby. Nah, kalau ada sugar daddy, maka ada sugar baby-nya juga atau juga bisa disebut wanita muda yang mendapat aliran dana dari sugar daddy dengan timbal balik sesuai kesepakatannya dari awal, bisa kencan atau menemaninya kemanapun yang daddy mau. Paling segitu saja sih dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudari Tiara memiliki pendapat lain atau misalkan mau menambahkan? Oke, makasih banyak Zulfa. Kalau dari aku sih sedikit aja. Menurut aku sugar daddy itu orang tentunya ya pria tua. Biasanya itu kisaran dari umur 40 sih ya. Kisaran umur 40. Yang iya tuh kaya raya, pembisnis, suka foya-foya, tapi dia kayak punya satu kelemahan gitu ya buat dia. Itu dia kurang kasih sayang mungkin ya. Padahal misalnya istrinya tuh cantik, tapi dia nggak pernah puas gitu sama istrinya. Makanya dia mencarilah si sugar baby ini kayak gitu. Dan kalian juga pasti pernah dengar mungkin ya kalau misalnya cowok itu punya berkedua. Iya. Biasanya itu mereka tuh berkeduanya di kisaran umur 40 tahun biasanya kayak gitu sih ya. Iya, betul. Nah, mungkin si sugar daddy ini tuh lagi sedang berada di proses berkedua, makanya dia tidak pernah puas gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Iya, baik. Terima kasih untuk para narasumber. Jadi pada intinya sugar daddy itu para laki-laki tua yang memiliki harta banyak, yang namun mereka memiliki kekurangan kasih sayang ya dari keluarga ataupun itu dari sang istri. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Kira-kira apa perbedaan visi misi antara sugar daddy dan sugar daddy? Nah, baik, kepada Saudari Tiara, silahkan dijawab. Oke, baik. Mungkin di sini aku nggak terlalu tahu banyak tentang perbedaan antara sugar dan surga ya. Cuman aku tahu sedikit aja. Sugar daddy. Kalau sugar daddy yang tadi udah saya jelaskan, yaitu pria tua yang suka foya-foya, yang butuh kasih sayang lebih gitu. Itu visinya itu dia mencari kenikmatan di duniawi. Beda hal dengan surga daddy. Kalau surga daddy itu dia visi misinya memiliki tujuan di duniawi maupun di akhirat gitu. Jadi dia membawa keluarganya untuk menuju ke akhirat juga gitu. Segitu mungkin.
Terus dari Tarisa bakal ada tambahan lainnya? Ya, baik. Kepada Saudari Talisa mungkin memiliki arti yang berbeda atau mau menambahkan? Baik, dari saya cuma mendapatkan saja sedikit ya. Menurut saya sugar daddy itu seorang ayah yang mempunyai komitmen menjaga ikatan pernikahan atau keluarganya dengan segenap cinta dan komitmennya. Nah, seorang ayah yang memiliki visi ukhrawi, visinya akhirat bukan duniawi, terkait kesetiaan kepada pasangannya, cinta pada istrinya yang selalu dari kenal eh, hingga halal. Tidak hanya itu juga, eh, surga Dedi itu mengawal cinta pada istrinya dari halal menuju ajal. Nah, sedangkan Sugar Daddy itu lebih ke kesenangan duniawi. Gitu saja sih dari saya. Baik. Jadi nggak beda jauh ya jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ciri-ciri surga Dedi itu seperti apa? Nah, baik, kepada Saudari Tiara mungkin bisa dijawab. Sugar daddy mungkin ya. Sugar daddy. Iya. Sugar daddy itu ciri-cirinya yang saya tahu, tentunya yang tadi saya sudah jelaskan, pria tua, kisaran umur 40 tahun, yang ia kurang kasih sayang, yang ia banyak hartanya. Nah, biasanya mereka mencari kehangatan lewat mahasiswi gitu ya, yang disebut sugar baby. Nah, biasanya si sugar daddy ini tuh suka ngasih uang jajan buat mereka membiayai kuliah mereka, membelikan apartemen, seperti itu. Kenapa mereka mencari sugar baby gitu ya? Karena mereka ingin merasa punya teman gitu loh, teman bisnis mungkin ya, teman yang bisa diajak buat nonton, buat jalan-jalan, bisnis kayak gitu. Kan kalau misalnya istrinya di rumah kan mungkin dia ngurus rumah, ngurus anak gitu ya. Jadi mungkin si sugar daddy ini kurang cocok gitu ya untuk mengajak istrinya. Mungkin kayak gitu ya. Oke, Ya, segitu siap. saja sih. Jadi ciri-cirinya tuh kalau sugar daddy itu mereka memiliki banyak harta namun kekurangan kasih sayang mungkin ya atau kehangatan. Nah, ngomong-ngomong kan kalau barusan itu kita membahas tentang ciri-ciri sugar daddy nih. Nah, untuk yang selanjutnya itu apa sih ciri-ciri surga daddy menurut Saudari Tarisa? Nah, mungkin silahkan dijawab. Menurut saya sih ciri-ciri dari surga Dedi ya. Surga Dedi Ya, itu cinta kepada agamanya ya. Yang kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, yang kedua itu imannya steril dari perilaku tercela dan selalu menjaga tali silaturahim dan selalu mempererat tali silaturahim dengan keluarganya apapun yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada seorang suami yang takut kepada Allah yang tadi dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ya, paling segitu saja sih dari saya. baik. Terima kasih. Jadi ternyata dari cirinya pun udah jelas berbeda ya. Kalau surga Dedi itu mereka lebih cenderung ke masalah ukhrawi atau akhirat ya demi ibadah. Tapi kalau misalkan ciri dari sugar daddy itu mereka mencari kesenangan semata karena kurangnya iman kali ya bisa dibilang. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Sebab adanya sugar daddy itu kenapa? Sebab adanya sugar daddy. Selain mungkin karena mereka kurangnya kasih sayang dari keluarga. Nah, kepada Saudari Tiara mungkin bisa dijawab. Oke.
eh, penyebab adanya sugar daddy mungkin ya. Eh, Sugar daddy itu kan sekarang tuh fenomena terkenal gitu ya, produk budaya populer di Indonesia, bahkan di luar negeri pun sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Nah, eh, di Indonesia pun kita itu urutan Bandung gitu ya, di Bandung gitu kita urutan kedua dari Indonesia. Di Jakarta dia urutan pertama. Banyak sekali banyak sekali gitu ya isu-isu tentang sugar daddy ini gitu. Bahkan sampai trending di Twitter pun. Nah, apa sih penyebabnya gitu ya? Apa sih yang bisa si sugar apa sih isu-isu sugar daddy ini trending? Nah, ada ini nih. Biasanya mereka ada media yang dilalui gitu ya. Ada dari sosmed, sosial media, ada dari web, situs, ataupun ada pun dari aplikasi. Mereka biasanya sugar daddy ini ataupun sugar baby ini mereka mempunyai aplikasi. Biasanya yang kalian tahu gitu ya, Tinder kayak gitu tuh. Nah, mereka tuh bisa saling ketemu gitu ya, karena bisa lewat aplikasi gitu. Aplikasi kayak gitu. Nah, ada pun namanya sugar dating. Itu sugar dating itu relasi birahi antara sugar daddy sama sugar baby yang didasari simbiosis mutualisme. Jadi kayak mereka tuh saling menguntungkan gitu. Misalnya si sugar daddy ini dapat kehangatan dari sugar baby ini, dan sebaliknya pun sugar baby itu mendapatkan fasilitas yang dia dapatkan gitu. Mungkin segitu ya dari saya. Baik, bagus banget ya jawabannya. Nah, mungkin Saudari Tarisa mau menambahkan atau punya pengertian yang berbeda dari sebab adanya sugar daddy? Paling sedikit menambahkan ya dari saya, sugar daddy itu dari dulu juga sudah ada ya. Cuma baru-baru ini baru fenomena gitu. Nah, kalau ditanya sebab adanya kenapa, karena memang ada orang yang minat adanya peran sugar daddy, intinya karena ada timbal baliknya. Maksud dari baliknya itu hal positif yang bisa diambil dari pelaku. Paling sih itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Ya, jadi saling melengkapi ya. Jadi ternyata sebab adanya sugar daddy itu karena mungkin ada faktor kebutuhan yang sama dan mereka bisa saling melengkapi kebutuhan tersebut kali ya. Makanya disitulah terjadi adanya sugar daddy. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira kenapa sugar daddy bisa dikaitkan ya? Nah, mungkin kepada Saudari Tarisa bisa dijawab pertanyaannya. Kenapa sugar daddy bisa dikaitkan dengan mahasiswa ya? Karena pada usia mahasiswi sendiri dan wanita itu kan cari laki yang lebih dewasa atau bertanggung jawab dan dapat melindungi lah ya. Nah, di sugar daddy itu ada banget tuh sifat-sifat kedewasaan. Lanjut ke barangkali ada tambahan dari Saudari Tiara mungkin? Oke, sedikit aja dari saya. Kenapa sugar daddy bisa dikaitkan dengan mahasiswi gitu ya? Yang dari awal kita udah jelasin gitu ya. Sugar daddy itu membutuhkan kehangatan gitu ya. Biasanya mereka mencari wanita yang lebih muda, dan biasanya mereka apa namanya biasanya mereka lebih ke banyaknya ke mahasiswa gitu, mencirikan ke mahasiswa, karena mahasiswa kan
umurnya masih pada muda gitu, 20-an. Dan biasanya umur 20-an itu pasti umur-umur subur gitu kan. Nah, makanya mereka lebih mencari ke mahasiswi gitu. Mahasiswa atau mahasiswi gitu. Buat diajak kayak ngedate kayak gitu. Nah, biasanya pria yang lebih dewasa itu suka pengen dia menunjukkan sisi kehebatannya gitu kayak kepada seseorang yang lebih muda, biasanya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kenapa sugar daddy nyarinya yang lebih muda gitu dikaitkan dengan mahasiswi, karena biasanya mereka ingin menunjukkan sisi kehebatannya kepada seseorang yang lebih muda gitu. Iya. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi mungkin ini saya dari pemikiran mungkin ya, karena si mahasiswi itu kan mereka banyak kebutuhan kali ya, karena kan di sini ada unsur karena laki-laki itu banyak uang, ya kan? Mungkin ditambah si mahasiswi itu pun mereka butuh penghasilan kali ya. Nah, jadi mereka dikaitkannya karena mungkin mahasiswa itu lebih gampang untuk diraih kali ya sama sugar daddy itu. Iya, iya. Daripada wanita-wanita yang berbisnis kali. Iya. Oh, yang ada tambahan sedikit, maaf. Ya, boleh. Kenapa juga mahasiswi mau gitu ya sama sugar daddy? Karena yang kita tahu gitu, mahasiswa itu punya banyak kegiatan. Dan kegiatan itu harus memiliki dana dong tentunya. Nah, makanya sugar baby ini mau sugar daddy untuk mencari dana fasilitas dari sugar daddy untuk memenuhi kegiatan mereka. Biasanya kayak gitu. Yang saya tahu sih di sekeliling kita gitu banyak ya yang kayak mahasiswi yang mereka dapat sugar daddy gitu ya. Yang mereka kayak bisa hedon gitu, bisa lihat snapgramnya mereka ada di hotel lah, tas-tas branded gitu-gitu. Nah, banyak isu-isu yang bilang kalau mereka itu dapat sugar daddy gitu kan. Makanya dia bisa hedon kayak gitu. Karena mempunyai fasilitator gitu ya dari si sugar daddy ini. Kayak gitu sih. Nah, menarik nih Saudari Tiara. Tadi dari pernyataannya itu kenapa mahasiswi bisa tertarik dengan sugar daddy. Itu alasan dari Saudari Tiara ya. Coba mungkin saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Saudari Tarisa. Kenapa mahasiswi sekarang lebih tertarik kepada sugar daddy menurut Saudari Tarisa itu seperti apa sih? Dipersilahkan. Mungkin ya pendapat dari saya, mengapa mahasiswi mencari sugar daddy. Nah, mahasiswi bukan tidak tahu sebab dan akibatnya ya, melainkan kebanyakan yang dituntut oleh desakan kebutuhan sendiri. Nah, menjalani hidup dengan enteng dan sugar daddy pun rela asalkan kebutuhan satu sama lain terpenuhi. Nah, mahasiswa kan dituntut dari kebutuhan pendidikan, kebutuhan kehidupan, dan keadaan seperti itu juga, seperti prostitusi ya, yang dimana menawarkan seks demi uang, dan bertemu beberapa laki-laki dalam sehari. Namun itulah caranya mereka atau mahasiswa menyambung hidup. Dia menginginkan laki-laki untuk diajak pergi. Nah, ingin diperlakukan seperti pacar atau istrinya. Nah, dan si sugar daddy pun punya pekerjaan dan bisa membayarkan hampir seluruh kebutuhan si mahasiswi tersebut ya. Makanya mahasiswi mencari seorang untuk meningkatkan gaya hidupnya seperti sugar daddy. Gitu sih dari saya. Nah, baik-baik. Terima kasih buat jawaban dari para narasumber ini nih. Sekarang terakhir ya pertanyaan dari saya. Fakta dari resiko negatif dari hubungan antara mahasiswa dan sugar daddy ini kira-kira apa nih? Kepada Saudari Tiara mungkin bisa dijawab. Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Mungkin sedikit kali ya. Dari awal itu mereka sugar dating gitu ya. Adanya sugar dating, mereka pastinya ada kesepakatan antara mereka berdua gitu. Nah, adapun bisa jadi gitu ya, kesepakatannya itu dilanggar oleh salah satunya gitu.
terjadi pelecehan seksual. Bisa jadi itu jadi pelecehan seksual karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang pertama. Lalu ada resiko tertularnya IMS, yaitu infeksi menular seksual atau kayak HIV kayak gitu. Lalu bisa ada rawan kekerasan gitu. Karena pernah ada gitu satu kasus yang sugar baby itu malah disekap di apartemennya gitu. Lalu bisa jadi ada depresi terhadap si sugar baby-nya gitu kan. Mungkin kenapa bisa depresi yang kita tahu isu-isu ini kan isu-isu sugar daddy itu cepat tersebarnya gitu kan. Makanya mungkin bisa dia kena mental, diomongin lah, kayak gitu-gitu kan. Nah, bisa menyebabkan dia depresi gitu. Yang kayak gitu sih mungkin. Kan Ya, baik. ya kayak gitu. Ya. Mungkin jadi lebih banyak si sugar baby yang dirugikan ya dari kasus ini. Nah, kalau misalkan pendapat dari Saudari Tarisa seperti apa nih? Mungkin fakta-faktanya sudah dijelaskan semua ya oleh Saudari Tika. Mungkin saya cuma sedikit menambahkannya. Yang pertama itu dihantui masalah ya, hubungan semacam ini memang terjadi dalam waktu yang disepakati satu sama lainnya, tetapi bisa membekas seumur hidup bagi si sugar baby-nya tersebut. Terus yang kedua itu ada pelecehan seksual. Tentunya itu termasuk pelecehan seksual ya bagi si sugar baby. Nah, saat menjalin hubungan seperti ini, kontak fisik terkadang tak dapat dihindari lagi. Mungkin bagi si sugar baby tersebut, mungkin itu telah menjadi kesepakatan di awal, namun tetap wanita akan risih dengan perlakuan pria yang leluasa mencium dan merabanya. Paling segitu saja sih dari saya. Nah, alhamdulillah nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini sudah habis. Jadi mungkin kesimpulan dari pembahasan ini tuh, jadi sugar daddy adalah pria tua yang memiliki banyak harta atau bergelimang harta, namun mereka kekurangan kasih sayang dari keluarganya, entah itu dari pihak anak maupun istri. Ya, dan ternyata ada perbedaan antara sugar daddy dan surga daddy. Bahwasanya sugar daddy adalah pria yang memiliki visi misi duniawi atau mencari kebahagiaan dunia. Namun berbeda dengan surga daddy yang memiliki tujuan ukhrawi. Karena mereka diniatkan ibadah dalam suatu pernikahan itu. Nah, dan banyak resiko yang dialami oleh sugar baby atau mahasiswi. Ya, karena kan mereka akan mengalami banyak depresi atau misalkan pelecehan seksual atau misalkan trauma yang berkepanjangan. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan dari kita pada siang hari ini, betul? Betul sekali. Baik, karena sesi tanya jawab ini sudah berakhir dan semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh para narasumber yang cerdas dan cermat, maka kita akhiri saja perbincangan pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Zulfa Khairunisa sebagai moderator dan Saudari Tarisa Nurjanah dan narasumber. Kemudian ada Saudari Tiara Febrianti sebagai narasumber juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulfa dan Tarisa.